Quick Power Plus 10X Max Clean. 3 keuntungan dalam satu kemasan. Menghilangkan noda membandel 10 kali lebih baik, memberikan keharuman segar tahan lama, membunuh kuman dan bakteri. Harpic dapat digunakan pada toilet duduk maupun toilet jongkok dan tidak merusak septic tank. Bukan cuma keluarga dan warga Bandung, warganet dan masyarakat Indonesia seolah tak sabar menanti kedatangan jenazah Eril. Bagi hati yang mencinta, seperti hati kecil Nabila Isma, berpisah untuk selama-lamanya dengan Eril kekasihnya adalah pukulan berat. Mimpi untuk bersanding di pelaminan dengan Eril pun hancur berantakan. Lantas bagaimana Nabila menyiapkan mental sebelum menatap jasad Eril untuk terakhir kali? Berharap Eril menemani adiknya yang akan kuliah di Swiss. Apakah setelah tragedi di Sungai Are yang menewaskan Eril, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia tak jadi menguliahkan Zara kuliah di Swiss? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Bukan cuma Ridwan Kamil dan Atalia Praratia yang menganggap Emiril Khan Mumtaz alias Eril sebagai belahan jiwa. Nabila Isma Nur Habibah kekasihnya juga menganggap Eril sebagai soulmate-nya. Foto Eril dan Nabila yang romantis namun sopan cukup menggambarkan betapa mereka adalah generasi milenial yang paham arti kepatutan di muka publik dan media sosial dan menjunjung tinggi budaya ketimuran. Nabila dan Eril yang asli Sunda seolah menjadi role model bagi Mojang dan Jajaka di bumi Parahyangan. Dengan kalimat santun dan jauh dari metafora yang bombastis, Nabila menggambar arti seorang Eril bagi dirinya. Terima kasih untuk setiap pelajaran yang kamu kasih. Terima kasih juga selalu menguatkan aku di saat aku ragu dengan diriku sendiri. Gak ada satupun rasa sakit yang kamu tinggalkan. Cuma ribuan kenangan manis yang akan selalu menjadi warna dalam hidupku. Mendengar atau membaca semua yang ada di sosial media itu membuat saya sedih ya, membuat saya berkaca-kaca. Tapi lagi-lagi ini mendatangkan pembelajaran dua bagi saya sekeluarga. Yang pertama adalah kita kembali mengingat mati. Allah ingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Ada perasaan yang bersatu, di satu sisi sedih tapi di satu sisi ada rasa bahagia. Di satu sisi sedih karena kepergian oleh orang yang kita cintai, tapi di satu sisi bahagia karena kematiannya kematian yang baik, seperti itu. Alih-alih melepas sang kekasih pergi ke Swiss, Nabila harus menerima takdir. Eril pulang tinggal nama. Cita-cita Eril untuk melanjutkan pendidikan di Swiss harus kandas karena Tuhan menentukan takdir berbeda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala wafatkannya dalam keadaan baik, sedang mau menuntut ilmu. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Dan pada akhirnya juga Emil meninggal dalam keadaan tenggelam, memang kata Nabi SAW itu juga salah satu dari mati syahid. Kalau posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak terbayang bagaimana anak yang kita sayangi, anak yang kita datang ke negara tersebut untuk melanjutkan cita-cita, kita ingin anak tersebut jadi orang besar, orang bermanfaat, lalu Allah takdirkan dengan satu kejadian yang tidak diduga-duga. Eril saya tidak kenal pribadi dan banyak orang tidak kenal pribadi. Kami ini di lembaga tahfiz, di pesantren tahfiz juga tidak kenal secara pribadi, tapi kami turut mendoakan Eril dan juga teman-teman lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bahwa beliau adalah orang baik, sehingga kebaikan itu Allah buat banyak penghuni bumi ini mencintai Eril walaupun tidak kenal, tapi kita turut mendoakan. Kini, Nabila tengah menyiapkan mental untuk menyambut kedatangan jenazah belahan jiwanya. Sebentar lagi kita akan ketemu lagi, Ril.
setelah itu kamu bisa pulang dengan tenang. Insya Allah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di surga Allah. Yang paling disayangnya mungkin meninggalkannya pada akhirnya, tapi mungkin nanti juga akan bertemu kembali di surganya Allah. Ya, tanggapan Syakir, kita bersyukur karena sudah ditemukan, tapi kita bersabar juga semua atas musibah ini. Lalu benarkah saat hatinya berselimut duka, Nabila bersikeras merangkai buket bunga duka cita dengan tangannya sendiri agar bisa disematkan di pusara Eril. Yang pasti, dalam caption yang dibubuhi emotikon cinta, Nabila seolah ingin menegaskan kepada dunia, "Aku beruntung pernah menjadi bagian dari hidupmu, Ril." Kini gita cinta Nabila dan Eril harus berakhir. Tapi Nabila percaya, Eril yang semasa hidup selalu menebar inspirasi tanpa menonjolkan diri, tak mau melihatnya terus terpuruk dalam derita. Demikian pula keluarga dan orang-orang yang pernah dekat dengan Eril, seperti sopir pribadi dan sejumlah sahabat di kampusnya, sangat sadar bahwa Eril tak ingin dilepas dengan derai tangis yang berlebihan. Eril yang religius dan tawadu selalu yakin bahwa rezeki, jodoh, dan maut adalah hak prerogatif Tuhan yang tak bisa diganggu-gugat. Bukankah banyak sekali hikmah berharga di balik tragedi Sungai Are yang menewaskan Eril? Kita nggak kenal ya sebenarnya ya sama Erilnya sendiri secara personal mungkin nggak kenal, tapi kita tergerak bahwa ini apa ya, anaknya ya. Warga Bandung ya, Kang Emil kan sosok gubernur Jawa Barat yang udah punya kans besar maksudnya untuk membangun Bandung dan Jawa Barat. Jadi kami turut berduka cita Cuma sebagai warga ya, gimana rasanya kehilangan gitu, walaupun saya belum pernah kehilangan seorang anak, tapi saya merasakan rasanya seperti apa, itu aja. Jadi anak ini adalah anak biasa yang mungkin dia bukan seperti adik-adik semua, Hafiz dan Hafizoh, belum sampai ke sana, belum sampai. Dia juga mungkin bukan artis, bukan public figure, bukan siapa-siapa. Tapi begitu banyak doa mengalir deras kepada Eril. Ya Allah, doakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Eril berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati syahid, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di samping Allah Subhanahu wa taala. Jika tak ada perubahan, setiba di Jakarta pada Minggu pagi, jenazah Eril akan langsung dibawa ke Bandung, kota tempat Eril tumbuh besar hingga mengenal arti cinta dan integritas seorang laki-laki. Seperti jadwal protokoler yang disusun Pemprov Jabar, jenazah Eril akan dimakamkan di Islamic Center Cimaung yang merupakan makam keluarga Ridwan Kamil. Hingga kemarin petang, penggalian liang lahat sebagai rumah terakhir Eril di dunia belum rampung dikerjakan. Iya, insya Allah kami ingin sekali menjemput langsung Kang Emil dan jenazah dari Eril di airport yang mungkin hari Minggu, kemudian mengantarkannya sampai peristirahatan yang terakhir. Aku kalau wafat dimanapun berada, aku minta dimakamkan di kampungku di Bangil ya, di Jawa Timur ya, di kuburan keluarga gitu kan, karena aku pengen kembali ya pulang ke kampungku. Jakarta hanya kota perantauan ya, kota berjuang ya, kota saya berkeluarga, alhamdulillah bisa di sini juga gitu. Tapi saya ketika wafat sudah berwasiat ya gitu kan. Nah seperti Ananda Eril juga kan, jasadnya pasti orang tuanya minta dikembalikan ke Indonesia kan gitu kan, dan insya Allah di hari Minggu katanya udah menuju Indonesia, dan insya Allah jika tidak halangan hari Senin ya gitu kan, menurut kabar yang hari ini saya terima ya atau saya baca itu dimakamkan. Kita semua kemarin satu Indonesia, siapapun yang mendengar beritanya tuh ikut sedih ya, ikut sedih walaupun nggak kenal, tapi ngikutin beritanya tuh tahu betapa beratnya gitu. Jadi ya nggak ada yang pengen diucapkan selain penguatan. Semoga kuat buat keluarganya, semoga diberikan ketabahan, dan semoga almarhum diberikan Raudhatul Riyadhil Jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala.
Setelah pemakaman, Jubir Ridwan Kamil juga menambahkan bahwa keluarga dan jajaran Pemprov Jabar akan menggelar tahlilan untuk melapangkan kubur Eril. Hanya saja hingga semalam, pihak keluarga belum bisa memastikan lokasi rumah duka tempat jenazah Eril akan disemayamkan setibanya dari Jakarta. Kabarnya keluarga besar ingin Eril disemayamkan di rumah, sementara pihak Pemprov Jabar yang menganggap Eril sudah menjadi bagian dari masyarakat Bandung berharap Eril disemayamkan di kantor gubernur. Setelah tiba di Indonesia, maka ini ada, kami belum bisa memastikan juga apakah akan disemayamkan dulu di sini atau langsung ke pemakaman, karena kita melihat waktu tibanya dulu. Kalau misalnya waktu tibanya memungkinkan untuk langsung atau apakah memang juga disemayamkan di sini. Jadi kita lihat perkembangannya di hari besok. Terlepas dari kontroversi penentuan rumah duka, warganet milenial sangat antusias menyambut kedatangan jenazah Eril. Bahkan sebagian dari mereka seolah berlomba membuat puisi indah untuk mengantarkan kepergian Eril ke surga. Inilah salah satu puisi yang berhasil mendulang ribuan jempol beberapa menit sejak dirilis di media sosial. Tahukah kamu, arus yang deras itu bisa apa? Ya, bisa menghapus keberadaanmu di dunia ini. Lalu, apa yang tak bisa arus itu lakukan? Menghilangkan kenangan tentangmu bagi yang ditinggalkan. Namun, dunia hanyalah fana. Kami bisa apa untuk menahan kepergianmu? Meski kadang terasa tak adil, orang baik sepertimu pergi lebih dulu. Tenanglah Eril, ribuan doa dilangitkan untukmu. Ya, insya Allah persetujuan ini adalah bagian daripada kerinduan Allah pada Eril yang pada akhirnya terbuka oleh kita semua bahwa banyak yang sayang sama Eril yang sebetulnya tidak terlalu mencuat namanya, tapi sekarang setelah ini baru tahuan bahwa memang pada akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan meninggalkan nama baik dalam ilmu, sodaqoh, amal jariah yang lainnya. Eril sudah memberikan bukti bahwa banyak yang mencintai tanpa harus dikenal. Eril tidak sampai seperti apa, tapi sekarang orang pada tahu bahwa Eril itu orang baik, orang yang jiwa sosial, peduli pada Indonesia dan Jawa Barat.